warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhana Sevia Anggraini, NIM 12620520213, kelas PGMI 6B. Tugas ini dibuat pada mata kuliah pembelajaran tematik MISD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka tahun 2023 Bahasa Indonesia kelas 4. Yang pertama yaitu ada informasi umum, yaitu terdiri dari identitas modul yang berisi penyusun, saya Ardhana Sevia Anggraini, instansi, saya mengambil di MI Wahid Hasyim Bakung, tuntutan penyusunan yaitu tahun 2023, sedang sekolah Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase atau kelas B4. Bab 3 yaitu lihat sekitar dengan tema lalu lintas dan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat menulis teks dengan struktur argumentasi. Peserta didik dapat mengenal pemakaian awalan verb serta menggunakannya. Peserta didik dapat menyampaikan petunjuk arah dan peserta didik dapat menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Untuk poin selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis. Untuk sarana dan prasarana yaitu buku siswa, buku cerita anak, media cetak dan elektronik, internet, peta cetak atau digital. Untuk target peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi yaitu dapat mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Untuk selanjutnya jumlah peserta didik yaitu minimal 15 peserta didik dan maksimal 20 peserta didik. Untuk model pembelajaran yaitu model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Untuk selanjutnya itu komponen inti. Yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran. Alur konten capaian pembelajaran yaitu yang pertama membaca, memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dan kata-kata baru pada teks dengan menggunakan petunjuk visual dan konteks kalimat yang mendukung. Berdiskusi, menjelaskan penyebab terjadinya suatu masalah atau kejadian dan mengelaborasi perasaan diri sendiri dan orang lain. Menulis dengan struktur argumentasi untuk beragam konteks dan tujuan. Menyimak, memahami dan menjelaskan isi teks dan makna kosakata baru pada teks yang dibacakan. Untuk berdiskusi, mendiskusikan kategori yang lebih terperinci, misalnya membandingkan objek dan ciri-cirinya berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar dalam teks informasional. Menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri dalam mempresentasikan sebuah topik yang diminati dengan memperhatikan intonasi untuk menarik minat pendengar. Menuliskan kalimat dengan unsur objek, predikat, dan objek sesuai ketentuan bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat dengan tanda baca yang tepat sesuai fungsinya dengan huruf kapital di awal kalimat. Mengamati, mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual dan membandingkan objek dan ciri-cirinya berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar. Berdiskusi, menyampaikan sebuah topik dengan struktur prosedur sederhana untuk beragam konteks dan tujuan. Menulis atau menggambarkan sebuah topik dengan struktur deskripsi untuk beragam konteks dan tujuan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama membaca. Melalui kegiatan membaca cerita awas, peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata-kata dengan tepat. Melalui berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya masalah pada cerita awas dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Menulis, melalui kegiatan mengemukakan pendapat terhadap kejadian pada cerita awas, peserta didik menulis argumentasi dengan benar. Menyimak, melalui kegiatan menyimak teks yang dibacakan, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru. Berdiskusi, melalui kegiatan mendiskusikan isi teks yang dibacakan, peserta didik dapat membandingkan objek dan ciri-cirinya dengan tepat. Melalui kegiatan berdiskusi memilih kendaraan, peserta didik dapat mempresentasikan topik dengan antusias dan intonasi yang menarik. Menulis,
Melalui kegiatan melengkapi kalimat, peserta didik mampu menggunakan awalan ber dengan tepat. Melalui kegiatan menuliskan pengalaman saat bepergian, peserta didik mampu menulis dengan menggunakan tanda baca dan huruf kapital dengan tepat. Untuk mengamati, melalui kegiatan mengamati Dina, peserta didik dapat mengidentifikasi objek dan lokasi, serta mendeskripsikan cara mencapainya dengan tepat. Berdiskusi, maka kita memberikan petunjuk cara mencapai suatu tempat, peserta didik mampu menyampaikan petunjuk arah dengan tepat. Menulis, melalui kegiatan menuliskan pelajaran ke sekolah, peserta didik dapat menulis struktur deskripsi dengan benar. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis teks dengan struktur argumentasi. Meningkatkan kemampuan siswa tentang mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya. Meningkatkan kemampuan siswa tentang menyampaikan petunjuk arah dan meningkatkan kemampuan siswa tentang menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Apakah sanksi bagi pelanggar lampu lalu lintas? Siapa yang harus mematuhi peraturan lalu lintas? Mengapa lalu lintas harus dibuat? Apa saja komponen lalu lintas? Untuk persiapan belajar yaitu peserta didik diperintahkan untuk memperhatikan rambu-rambu. Kemudian guru dapat mengajak peserta didik membaca buku petunjuk tata cara berlalu lintas dari Ditjen Perhubungan Darat. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Saya mengambil pertemuan kedua yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, serta menyemangati peserta didik dengan yel-yel, tepukan atau kebiasaan lain yang menjadi ciri khas atau kebiasaan atau kesepakatan kelas. Selanjutnya peserta didik menyimak penjelasan guru tentang apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran dan apa tujuan dari kegiatan pembelajaran. Salah satu peserta didik memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, serta mengondisikan agar peserta didik bisa belajar dengan semangat dengan melakukan ice breaking. Selanjutnya, guru menyapa peserta didik dan mengajak mereka berbincang sebentar, dan guru menanyakan kabar siswa apakah ada peserta didik yang datang terlambat dan apa alasannya. Dan yang terakhir yaitu pada kegiatan pendahuluan, guru mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk kegiatan inti yaitu pertama berdiskusi. Peserta didik menyampaikan pendapat untuk menanggapi pertanyaan panduan atau pertanyaan teman diskusi. Guru berkeliling untuk memeriksa jika ada peserta didik yang kesulitan. Jika semua sudah selesai membaca, guru mengajak peserta didik mendiskusikan isi cerita tersebut. Guru memandu peserta didik berdiskusi, menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa, serta menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait. Peserta didik mau dipersilakan untuk menjawab atau bertanya. Dan diakhiri dengan kegiatan penutup yaitu guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan, dan yang terakhir guru dan peserta didik mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah, demikian yaitu modul ajar kurikulum Merdeka tahun 2023 mata pelajaran Bahasa Indonesia semester ganjil pada bab 3.